Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di podcast IPARI Kabupaten Kuningan, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, cermat, cerdas, ramah dan moderat. Ya. Di pertemuan pertama kita podcastnya Pokjalu, kelompok kerja penyuluh, karena sudah ada launching di pusat di Jakarta, ada perubahan dari Pokjalu menjadi IPARI. Jadi ke depan kita podcast IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Masih bersama dengan guru saya, sahabat saya, rekan kerja saya, Pak Haji Tatang Kurnia, Sarjana Agama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di part 2 ya. Hari ini kita masih tetap akan bicara tentang satu hal yang paling penting terkait dengan Tahun Baru Islam ini. Kenapa Pak Haji ini momentum Tahun Baru Islam ini lebih dititik beratkan ke momentum hijrah ya, atau hijriah, bukan pada momentum lahirnya Nabi atau momentum penerimaan wahyu di Gua Hiro dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tapi lebih cenderung kepada proses hijrahnya Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya sehingga terkenal namanya Muhajirin dan Ansor. Bisa diperjelas lebih lanjut, silakan. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa bersilaturahim melalui podcast IPARI ini. Mudah-mudahan ini semakin hari terus kita semakin lebih banyak lagi mendapatkan kebaikan. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang sejarah penentuan awal tahun Islam, yaitu dari peristiwa hijrah. Sekarang kenapa hijrah dijadikan momentum pertama perhitungan tahun? Yang pertama kita ketahui bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun, itu kita bisa ketahui bahwa muhajirin itu jumlahnya 73 orang Yang berangkat ke Madinah. Yang berangkat ke Madinah itu 73 orang. Jadi Rasulullah SAW dakwah selama 13 tahun mendapatkan umat jamaah 73 orang. Sedikit ya. Kalau kita bagi, kenapa 73 orang dibagi 13 itu rata-rata 6 orang per tahun. Ya. Kalau 6 dibagi 12 berarti rata-rata dalam 2 bulan itu Rasulullah SAW mendapatkan pengikut itu 1 orang. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW itu konsisten berdakwah meskipun dengan tantangan yang begitu berat, sehingga jumlah umatnya juga sangat susah mendapatkan pengikut ketika di Mekah. Maka Rasulullah SAW itu sudah berusaha yang mengizinkan pertama sahabat itu hijrah ke Habasah. Ternyata di Habasah mereka tidak lama pulang lagi ke Mekah. Rasulullah berusaha kedua itu hijrah ke Taif. Dan di Taif itu bukan mendapatkan sambutan, bahkan sambitan. Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW itu mendapatkan pengikut pertama itu dari jamaah haji yang dari Yathrib ke Mekah berjumlah 7 orang, sehingga mereka bertemu di Lembah Aqobah dan di sana terjadi Bai'at Aqobah Ula. Bai'at Aqobah yang pertama yaitu orang dari Yathrib, dari Madinah itu berbaiat masuk Islam di Aqobah. Yang itu bukan cerita yang di bawah pohon itu Pak? Kalau yang di bawah pohon nanti itu di Hudaybiyah. Berarti baiat kedua. Itu baiat yang kedua itu tahun berikutnya ada lagi jamaah haji dari Madinah itu bertemu sembunyi-sembunyi karena waktu itu
Rasulullah SAW dan para sahabat di Mekah itu diawasi sangat ketat oleh para musyrikin Quraisy, sehingga sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan Rasulullah dengan waktu yang sangat singkat, dan di sana terjadi Baiat Aqobah yang kedua, Baiat Aqobah Tsani. Dari sana Rasulullah SAW itu mendapatkan pengikut dari Yasrib. Akhirnya Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umar untuk dakwah di Madinah dan mendapatkan informasi bahwa sambutan dakwah di Madinah itu sangat baik. Maka Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk berhijrah ke Madinah. Yang saat itu namanya Yasrib. Yasrib. Pasca Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau membangun masyarakat Madinah. Itu maka Yasrib disebut Madinatul Nabi, Madinatul Rasul, dan kita menyebut sekarang Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang senantiasa menyinari. Bisa dijelaskan bahwa hijrah ini bukan perjalanan biasa, karena hijrah itu dilakukan ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu dalam pengawasan yang sangat ketat, sehingga Rasulullah mensiasati bahwa hijrah itu jangan sampai berkerumun, bergelombang dalam jumlah banyak, supaya tidak diketahui oleh orang musyrikin Quraisy. Maka yang hijrah itu ada 1 orang, 2 orang. Mereka tidak membawa, kalau sekarang kardus, apalagi ransel, itu untuk menghindari kecurigaan masyarakat Mekah. Jadi dalam perjalanan yang begitu jauh, dengan medan padang pasir dan gurun batu, dengan perbekalan yang sangat sederhana, minim, itulah perjalanan hijrah. Saat itu Rasulullah ditemani dengan siapa? Rasulullah itu hijrah terakhir. Ketika dipastikan para sahabat sudah hijrah semuanya ke Madinah, baru Rasulullah SAW terakhir. Jadi dia tidak duluan, dia belakangan memastikan umatnya sudah berangkat, sudah sampai di Madinah, baru beliau merencanakan hijrah. Itu bersama Sayyidina Abu Bakar, dan setelah Rasulullah sampai di Madinah atau di Kuba, itu baru Sayyidina Ali itu paling belakang. Ya. Kita bayangkan pilihan hijrah itu berat. Satu, tetap bertahan di Mekah dengan penuh tekanan. Karena ketika itu orang musyrikin Quraisy itu betul-betul sampai-sampai mereka menerapkan pemboikotan untuk umat Islam. Umat Islam itu diboikot atau sekarang tuh apa, di embargo, diisolasi. Itu selama 3 tahun. Bukan main-main. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Jadi umat Islam tidak bisa membeli makanan dari mereka, umat Islam tidak bisa menjual produk kepada mereka selama 3 tahun. Bahkan dikisahkan sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mendapatkan makanan, dia lapar sampai perutnya diganjal dengan batu. Itu peristiwa dan pemboikotan. Bahkan yang dimakan oleh para sahabat itu dari daun-daunan, sehingga apa yang dia makan itu yang dikeluarkan, sampai segitunya apa yang dialami oleh kaum muslimin Rasulullah bersama sahabat ketika di Makkah. Makanya hijrah itu jadi pilihan, tapi tetap bahwa mereka bertahan di Makkah atau hijrah dengan medan yang begitu maut, ya, menantang maut, jadi dengan perbekalan yang tidak bisa maksimal. Oleh karena itu bertahan berat, hijrah juga berat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wa man fa'ala hadza summa mata haqqat alaihimul jannah. Barang siapa yang melakukan hijrah lantas dia wafat di perjalanan, karena hijrah itu mematikan. Karena medan perjalanan yang begitu berat, perbekalan yang sederhana. Siapa yang meninggal di perjalanan, maka surga bagi mereka itu beratnya. Itu yang saya bayangkan kan, ketika orang bicara hijrah kan pindah dari yang buruk kepada yang baik. Ini mah seolah-olah tidak ada pilihan ya. Ketika tidak hijrah, bertahan berat di Mekah, tidak bisa berdakwah, tidak bisa leluasa beribadah. Kita harus hijrah juga. Harus hijrah dan medan perjalanan berat. Luar biasa. Itu berarti keimanan para sahabat benar-benar luar biasa. Iya.
Dan setelah hijrah, Rasulullah SAW itu bisa dengan leluasa berdakwah di Madinah, bisa leluasa melaksanakan perintah Allah. Tetapi kan itu tidak lama. Kemudian informasi itu sampai ke Mekah. Orang musyrikin Mekah itu khawatir kalau umat Islam di Madinah itu berkembang pesat, membuat sebuah kekuatan dan mereka akan melakukan perlawanan, pembalasan. Makanya orang-orang Mekah itu menyiapkan strategi kedua. Mereka mengumpulkan pasukan perang terlatih, itu tidak kurang jumlahnya dari 1.000 orang. 1.000 orang. Itu untuk menyerbu umat Islam yang di Madinah yang belum lama mereka tinggal di sana. Rasulullah mendengar kabar itu langsung mempersiapkan pasukan, dan bayangkan 73 orang kaum muslimin yang hijrah, ditambah lagi dari Madinah yang sudah beriman kaum laki-lakinya, maka terkumpul oleh Rasulullah pasukan itu 300 orang. Itu pasukan sudah semua dikerahkan. Bahkan yang tinggal di rumah-rumah di Madinah itu para wanita. Jadi mungkin itu orang yang pekerja biasa, nggak pernah ikut perang. 300 orang itu bukan petempur. Menghadapi 100 orang pilihan petempur, 1.000 orang petempur. Mereka berjanji ketemu di mana? Di Badar. Badar itu pertengahan, jaraknya dari Mekah ke Badar, dari Madinah ke Badar itu sama. Tapi kita ketahui 1.000 orang melawan 300 orang. Menurut logika, yang 300 ini pasti kalah karena 1.000 yang terlatih dengan perbekalan peralatan yang cukup. 300 orang bukan yang terlatih dengan peralatan dan perbekalan yang sederhana, tetapi mereka punya modal satu, iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit jumlah yang banyak itu bisa terkalahkan dengan yang sedikit ketika kualitas mereka itu lebih hebat. Luar biasa ya. Jadi banyak hal yang baru ya yang kemudian sekarang bisa diungkap oleh Pak Haji terkait dengan peristiwa hijrah. Bisa dilanjut Pak Haji? Ya, oleh karena itu momentum hijrah ini dijadikan sebagai tonggak penyebaran Islam. Hijrah ini momentum Islam bisa menyebar ke seluruh wilayah di Jazirah Arabia. Oleh karena itu para sahabat bersepakat bahwa bagaimana hijrah ini dijadikan sebagai tahun pertama perhitungan di dalam kalender Islam. Karena momentum hijrah itu tidak hanya dirasakan oleh Nabi, tapi oleh para sahabat baik di Mekah maupun di Madinah, perjuangannya luar biasa. Iya, jadi bagaimana para sahabat itu bahu-membahu, Muhajirin dan Ansor, ya mereka dipersaudarakan. Itu mu'akhad itu terjadi di sana, bahwa Muhajirin dan Ansor itu bersatu padu, bahkan mereka berbagi, tidak saja berbagi makanan, berbagi tempat tinggal, berbagi mata pencaharian, bahkan mereka kaum Muhajirin yang di Makkah meninggalkan istri dan lain sebagainya, orang Muhajirin itu siap berbagi istri dengan kaum Muhajirin. Itu hebatnya persaudaraan mereka. Dan bisa kita ketahui bagaimana dari Madinah ini cukup 10 tahun Rasulullah SAW membangun kekuatan umat di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun itu setara dengan 2 periode ya kalau di Indonesia masa pemerintahan. Tapi 2 periode ini subhanallah bisa melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa dan mendunia. Bahkan akhirnya Islam bisa dalam sejarah itu menguasai 2/3 dunia itu pernah dikuasai dalam bawah naungan kekuasaan Islam. Baik pemirsa, luar biasa, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Tatang selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan terkait dengan betapa banyak hal yang belum kita ketahui ya terkait
proses hijrah Nabi dengan para sahabat yang itu juga bukan pilihan yang mudah ya Pak Haji ya. Jadi sebuah tantangan yang resikonya juga tetap kematian. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah selama 10 tahun di Madinah bisa membangun sebuah peradaban dan itu diakui dunia sampai kemudian ada konsep masyarakat madani juga ya Pak Haji ya. Dan terakhir itu kita buka surat At-Taubah surat 9 ayat 20. Ya. Di sana dijelaskan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang beriman, berhijrah, jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga, mereka akan mendapatkan derajat yang agung dan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala humul faizun, jadi pemenang, dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah Islam. Jadi jihad itu juga bisa dengan harta ya Pak Haji ya. Betul. Baik, sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah terkait dengan sejarah tahun baru Islam banyak hal yang bisa kita petik dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam di masa sekarang dan akan datang, semoga tahun baru Islam ke depan kita semakin semangat berhijrah ya, berjihad baik dengan harta maupun dengan kekuatan kita, baik kekuatan kita juga, sehingga kita bisa terbangun sebuah tatanan masyarakat seperti tatanan ideal masyarakat di masa Rasulullah ya Pak Haji ya, sebagai masyarakat yang baldatun thayyibah. Barangkali ini part terakhir ya, karena memang bulan Muharram juga sudah selesai. Lain kali kita akan ketemu lagi Pak Haji dengan tema dan bahasan yang berbeda. Semoga kita diberikan banyak umur, sehat selalu Pak Haji untuk melaksanakan tugas sebagai penyuluh di kantor Perusahaan Agama Kecamatan. Terima kasih Pak Haji atas waktu dan kesempatannya. Semoga berkah dan kita semua bisa dipertemukan kembali di waktu dan kesempatan yang berbeda. Baik sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itu bikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.